Ironisnya, di tempat pelayanan yang seharusnya jadi ruang untuk saling percaya, saling menguatkan, dan bersama-sama melakukan pekerjaan mulia bagi Tuhan, ternyata masih ada sikap perundungan yang terjadi, baik itu dalam bentuk ucapan yang menyakitkan hati, tindakan yang mengecualikan, penilaian yang sepihak, atau bahkan manipulasi agar seseorang merasa tidak layak melayani. Ada yang merasa dirinya paling benar, paling rohani, paling layak dipuji, bahkan tanpa sadar menganggap orang lain sebagai ancaman karena takut tersaingi. Mereka mungkin sering mengkritik tanpa membangun, mengontrol tanpa menghargai, atau menyebarkan berita tidak baik tentang sesama pelayan. Padahal pelayanan bukan soal siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang paling tulus melayani. Bukan soal siapa yang memimpin, tapi siapa yang mau melayani dengan rendah hati. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk saling menjatuhkan di dalam pelayanan, melainkan untuk saling membangun dan merendahkan hati. Sebab hati yang dipenuhi kasih tidak akan sibuk merendahkan orang lain demi meninggikan diri sendiri. Bahkan Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap pelayan adalah bagian dari satu tubuh yang sama, sehingga ketika satu bagian terluka, seluruh tubuh akan merasakannya. Sebab tubuh itu bukanlah terdiri dari satu anggota saja, tetapi dari banyak anggota. Jika kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, maka aku bukan anggota tubuh," itu tidak membuatnya bukan anggota tubuh. Jika telinga berkata, "Karena aku bukan mata, maka aku bukan anggota tubuh," itu tidak membuatnya bukan anggota tubuh. Jika seluruh tubuh itu mata, maka di manakah pendengaran? Jika seluruhnya pendengaran, di manakah penciuman? 1 Korintus 12, 14-16. Perundungan dalam pelayanan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Beliau sendiri memberikan contoh yang sempurna tentang melayani dengan hati yang rendah hati, bahkan sampai membungkukkan diri untuk mencuci kaki murid-muridnya. Janganlah melakukan sesuatu karena kepentingan sendiri atau karena puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2:3. Sikap congkak yang menjadi akar dari perundungan pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Sementara mereka yang rendah hati akan menerima kasih dan berkat-Nya. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4:6. Selain itu, firman Tuhan juga jelas menyatakan bahwa kita harus saling mencintai sesama saudara dalam Kristus, sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan atau perkataan kasar dengan perkataan kasar. Sebaliknya, balaslah dengan kebaikan, karena itu yang pantas bagi kita untuk berupaya mencapai kedamaian. 1 Petrus 3:9. Kasih itu sabar, kasih itu penyabar, kasih tidak cemburu, kasih tidak membanggakan diri, tidak sombong. 1 Korintus 13:4. Pelayanan tanpa kasih hanya akan melahirkan persaingan, kecemburuan, dan kerusakan dalam tubuh Kristus. Tapi pelayanan dengan hati yang benar, hati yang penuh kasih, rendah hati, dan menghargai sesama akan melahirkan damai, pertumbuhan, dan saling menguatkan. Sebab pada akhirnya, pelayanan kita bukan untuk memuaskan diri sendiri, atau mendapatkan pujian dari manusia, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan dan membangun kerajaan-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, lakukanlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus, dengan memuji Allah Bapa melalui Dia. Kolose jam 3:17.